ya, pada tanah berpasir putih kira-kira berapa banyak organik yang dibutuhkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada informasi atau data bahwa 72% sawah kita C-organiknya itu 1-2%. Bagaimana ini? Minta komentarnya. Kemudian yang ketiga, kandungan N pada data yang ditampilkan oleh Pak Murizal tadi itu sampai 4,9% itu dari kotoran ayam. Ini apa betul perlu dicek kembali. Itu untuk Pak Murizal, silakan Pak. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi tadi ada yang pada tanah berpasir putih, kemudian data C-organik, kemudian kandungan N. Bapak Ibu sekalian, untuk tanah yang berpasir putih ini memang memerlukan bahan organik yang kelihatannya cukup banyak untuk jadi paling tidak kalau pengalaman kita di kawasan-kawasan seperti Bangka itu, saya kira itu akan memerlukan jumlah bahan organik yang cukup banyak. Jadi paling tidak dari pengalaman yang sebelumnya itu 5-10 ton per hektar yang dibutuhkan kalau lahan itu lahan yang berpasir. Apalagi lahan itu adalah lahan-lahan bekas tambang. Kita punya pengalaman untuk mengelola lahan-lahan bekas tambang. Mungkin yang kuarsa ini maksudnya Pak Murizal ya. Mungkin kuarsa, banyak kuarsanya. Iya, kuarsa seperti di Kalimantan Tengah itu, mau nggak mau sifatnya hampir serupa seperti lahan-lahan bekas tambang yang ada di tambang timah seperti yang ada di Bangka Belitung. Kemudian data C-organik, memang betul C-organik kita itu rendah, lahan-lahan sawah kita C-organiknya yang kurang dari 1,5, yang kurang dari 2% itu besar sekali, hampir sebagian besar ya tanah-tanah kita C-organik rendah. Mau nggak mau memang harus diberikan bahan organik. Tadi ada beberapa strategi yang kita sampaikan yang menggunakan bahan-bahan in situ yang sudah tersedia, yaitu berupa jerami. Dan contohnya dalam 16 tahun kita beri contoh, Bu Rasti juga tadi ada menyampaikan bagaimana penggunaan bahan organik yang diperkaya dengan pupuk hayati itu manfaatnya lebih banyak untuk penggunaan baik penggunaan pupuk anorganik menjadi lebih efisien. Nah, kita juga punya data yang pelandaian produksi yang saya sampaikan tadi sejak tahun 90-an sampai 2012 ini, kenaikan produktivitas yang ada ini fakta ya, fakta bahwa itu 30 kg per tahun. Jadi mendorong produktivitas untuk meningkatkan produksi sebetulnya sedikit sulit dibandingkan melalui peningkatan luas tanam maupun peningkatan indeks pertanaman maupun pencetakan sawah baru, karena persoalan ini kemungkinan besar disebabkan oleh tadi kandungan C-organik yang rendah di lahan sawah-sawah kita. Jadi mau nggak mau memang harus menggunakan bahan organik yang harus dilakukan, salah satu yang terkait. Kemudian yang ketiga, kandungan di data itu saya pikir 4% memang tetapi data yang kita punya seperti itu, bahwa di pupuk kandang terutama ayam ya, itu kandungan ininya tadi pupuk kandang ayam itu sekitar
sekian persen lah kandungan N-nya, sehingga manfaat dari pupuk kandang ayam itu lumayan banyak. Itu yang kita dapatkan datanya. Saya kira demikian Pak Moderator. Terima kasih.